Malam itu, suasana di kawasan Jalan Lumburaya tampak lengang. Rumah-rumah kontrakan dan kos-kosan berjejer rapi, namun hanya satu yang terlihat mencolok, rumah kos milik Bu Mirla. Wanita berusia 35 tahun, janda tanpa anak, tinggal sendirian dan mengelola rumah kos 2 lantai yang terkenal bersih, nyaman, tapi punya satu keunikan, hanya menerima penghuni pria. 3 dari penghuni di sana adalah Suhi, Niko, dan Rizal. 3 pria, lajang usia 23 tahunan, merantau dari daerah berbeda dan bekerja di kota itu sebagai sales, barista, dan sopir ojek online. Mereka menyewa kamar di lantai atas dan tinggal di kos itu sudah hampir 5 bulan. Tak ada yang aneh di awal, semuanya berjalan normal. Tapi seiring waktu, ketiga pemuda itu mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dari ibu kos mereka. Bu Mirla bukan wanita biasa. Kulitnya kuning langsat, wajahnya awet muda, senyumnya menggoda. Tubuhnya semampai, lekuknya proporsional. Seringkali ia hanya mengenakan daster tipis tanpa lengan saat menyapu halaman atau menjemur pakaian. Langkahnya selalu pelan dan menggoda, dengan aroma tubuh yang samar-samar harum melati. Dan itu cukup untuk membuat para pria di kos itu kehilangan akal sehat. Suhi yang paling sering membicarakannya, entah serius atau bercanda. "Bro, lu pernah lihat nggak? Pas dia jongkok nyapu halaman, beuh, tuh daster, tipisnya kebangetan." Niko tertawa. "Gua sampai malas keluar kamar takut dosa mata." Rizal menimpali. "Itu bukan dosa mata, bro. Itu uji nyali." Awalnya hanya candaan, tapi perlahan jadi obsesi. Mereka mulai sering ngintip diam-diam saat Bu Mirla menjemur pakaian. Mereka memperhatikan jam mandi si ibu kos. Bahkan Suhi sempat pasang CCTV mini yang diarahkan ke arah dapur belakang hanya untuk melihat lebih banyak. Kalau dia emang janda kesepian, bisa jadi pengen ditemenin kan? Celetuk Rizal suatu malam dengan mata menyipit penuh niat busuk. Itulah titik awal kehancuran. Ketika hasrat mengalahkan akal sehat, ketika obrolan kotor berubah jadi rencana. Suatu malam, saat hujan turun deras dan lampu sering mati menyala, mereka duduk bertiga di dalam kamar Suhi. Lampu mati, hujan memukul genteng. Sambil minum arak oplosan, pembicaraan mengarah ke hal paling gelap yang bisa terpikir oleh manusia. "Gimana kalau kita," bisik Suhi, "ambil kesempatan malam ini. Listrik mati, hujan deras, gak bakal ada yang dengar." Niko terdiam. Rizal hanya menatap kosong, tapi wajahnya tidak menolak. "Lu gila?" tanya Niko setengah hati. "Enggak, kita semua udah lihat. Dia sendirian, gak punya keluarga, gak ada yang bakal nyari. Dan lo tahu kita semua udah gak tahan." Suasana mencekam. Detik-detik sunyi di kamar itu seperti memberi ruang bagi iblis untuk menari. Mereka tidak sadar, malam itu sebuah dosa besar akan ditorehkan, dan bukan hanya mengubah hidup mereka, tapi membuka pintu bagi kutukan yang tak terbayangkan. Hujan belum juga berhenti ketika ketiganya menyusup turun ke lantai bawah. Pintu kamar Bu Mirla tak dikunci. Kebiasaan buruk karena ia merasa aman tinggal bersama penghuni kos yang ia anggap sebagai adik sendiri. Dengan kain hitam dan lakban, mereka menyiapkan semua. Niko jaga pintu. Rizal menutup mulut Bu Mirla yang sedang tidur dengan bantal. Suhi naik ke tempat tidur dan memegangi tubuh wanita itu dengan brutal. Jeritannya hanya tertahan beberapa detik sebelum lenyap. Napas terakhir terhisap paksa tanpa sempat memohon ampun. Tubuhnya dingin dalam waktu tak sampai 10 menit. Ketiganya panik, tapi semuanya sudah terlambat. "Gua bilang, jangan ditekan keras-keras anjing," hardik Niko pada Rizal. Dia bangun duluan, panik. "Gue panik juga," Rizal balas dengan suara gemetar. Suhi diam, wajahnya pucat, peluh dingin membasahi pelipis.
Setelah memastikan Bu Mirla tak bernyawa, mereka membungkus jasadnya dengan selimut tebal dan plastik hitam. Tak menunggu lama, mereka bongkar bagian lantai kosong di bawah tempat tidur kamar Bu Mirla. Keramik dipecah, tanah dikorek, jasad ditanam. Dalam waktu 2 jam, semuanya beres. Keramik mereka lem kembali, lantai dibersihkan, seolah tak ada apa-apa. Malam itu, mereka tidur di kamar masing-masing, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi mereka tak tahu, tanah yang menyimpan jasad orang tak bersalah tidak pernah diam. Malam itu, arwah Bu Mirla belum pergi. Ia menyaksikan semuanya. Ia mendengar jeritan dirinya sendiri. Dan ia berjanji, semua akan dibayar lunas. Keesokan harinya, suasana di rumah kos itu sunyi, seperti tak ada yang terjadi. Hujan semalam meninggalkan jejak becek di halaman, tapi di dalam rumah, lantai bersih mengilap. Tak ada yang curiga, tak ada yang bertanya. Bu Mirla memang dikenal pendiam dan jarang keluar rumah jika tidak perlu. Satu-satunya yang tahu tentang ketiadaannya adalah 3 pria yang kini tengah duduk di dalam angkot menuju terminal antar kota dengan tas ransel besar dan wajah tegang yang mereka tutupi dengan topi dan masker. Mereka memutuskan untuk pergi secepat mungkin dengan alasan pindah kerja yang tak perlu dijelaskan ke tetangga kos. Tak ada yang menanyai mereka lebih jauh. Dalam hati, ketiganya hanya ingin satu, menjauh dari tempat itu, menghilang dari dosa yang baru saja mereka lakukan, dan mengubur kejadian semalam dalam-dalam di kepala mereka. Suhi pulang ke kampung di Subang, Niko kembali ke daerah asalnya di Pati, dan Rizal naik bus malam menuju Pekalongan. Mereka mengira semuanya selesai, bahwa kematian Bu Mirla akan hilang begitu saja, ditelan waktu, dikubur rapi di balik lantai keramik dan kedok kebohongan. Tapi mereka salah besar. Malam pertama di desa, Suhi bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di depan kamar Bu Mirla. Suasana gelap, angin kencang menerpa wajahnya. Saat pintu terbuka sendiri, terlihat Bu Mirla berdiri di dalam, mengenakan daster putih penuh lumpur dan tanah. Rambutnya basah menutupi wajah. Kenapa kamu, Suhi, tegas sekali? Suara itu parau, panjang, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Suhi tersentak bangun, tubuhnya penuh peluh. Kipas angin di kamarnya tiba-tiba mati sendiri. Jendela terbuka, meski sebelumnya sudah dikunci. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya mimpi. Tapi saat menoleh ke meja rias kecil di kamarnya, ada satu hal yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sebuah potongan kuku panjang berlumur tanah tergeletak di atas meja. Padahal ia baru saja bersih-bersih tadi siang. Di tempat lain, Niko juga mulai merasakan keanehan. Di rumahnya yang sederhana, setiap malam lampu dapur menyala sendiri. Ibunya sempat bertanya, "Kamu masak malam-malam? Kenapa kompor nyala terus?" Niko bingung. Ia tak pernah menyentuh dapur malam-malam. Tapi lebih aneh lagi, setiap pagi ia menemukan tapak kaki kecil berwarna coklat tanah yang mengarah dari dapur ke kamarnya. Tapak itu hanya satu arah, masuk, tidak pernah keluar. Pada malam ketiga, suara tawa kecil mulai terdengar dari langit-langit kamarnya, lalu berubah jadi jeritan. Dan ketika ia menatap ke cermin kamar mandi, untuk sesaat ia melihat sosok Bu Mirla berdiri tepat di belakangnya, dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar, seolah menjerit tanpa suara. Sementara Rizal, yang semula paling santai dan menganggap semua ini hanya kebetulan, mulai melihat barang-barang di kamarnya bergerak sendiri. Gantungan baju berayun tanpa angin. Gelas jatuh dari meja, padahal tak tersentuh. Pada malam kelima, ia terbangun karena suara ketukan pelan di jendela kamarnya.
pelan, berirama. Terus-menerus, ia mengintip. Tak ada siapa-siapa. Tapi, saat ia berbalik, di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Aku belum mati." Ketiganya mulai panik. Mereka tak saling menghubungi karena merasa malu dan takut, tapi ketiganya merasakan hal yang sama. Bu Mirla datang menagih darah, dan teror itu datang perlahan, hari demi hari, menjelang malam ketujuh. Malam ketujuh, suasana jadi sangat berbeda. Di Subang, Suhi mulai mengigau dan menggaruk-garuk wajahnya sendiri sampai berdarah. Ibunya menjerit, tak paham apa yang sedang terjadi. Ia menggigil di lantai kamar sambil memeluk lutut, bibirnya komat kamit menyebut nama yang sama. "Mirla, ampun, Mirla, jangan bawa aku." Di Pati, Niko tak keluar kamar seharian. Pintu dikunci dari dalam. Ayahnya yang curiga mencoba mendobrak. Saat berhasil masuk, Niko ditemukan berdiri di depan cermin dengan mata melotot dan tangan menutupi telinganya. Aku dengar suaranya. Dia nyanyi, dia ketawa, dia manggil gue. Dia di sini, dia di sini. Dan di Pekalongan, Rizal tiba-tiba menghilang dari rumah. Ia ditemukan warga 3 hari kemudian, tergeletak di pinggir sungai dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya remuk, seperti dilempar dari ketinggian, dan wajahnya pucat menatap ke langit. Dengan kedua bola mata hilang dari rongga. Satu demi satu, mereka mulai tumbang. Arwah yang mereka kira bisa mereka kubur ternyata bangkit dengan dendam. Dendam dari seorang wanita yang direnggut nyawanya dengan cara paling keji, tanpa perlawanan, tanpa keadilan. Dan malam itu, hanya satu pesan yang tersisa di hati mereka. Tak ada yang bisa kabur dari tanah tempatku, dikubur hidup-hidup. Hari ketujuh, sejak kematian Bu Mirla. Waktu yang diyakini sebagian orang sebagai batas roh gentayangan sebelum benar-benar pergi, atau justru kembali untuk menuntut balas. Dan malam itu, ketiganya menjadi target Rizal adalah yang pertama, pukul 1.30 dini hari. Sungai kecil yang membelah desa Kedungwuni, Pekalongan, terlihat tenang. Tapi warga geger ketika salah satu pemuda kampung yang baru pulang ronda menemukan sesuatu yang mengapung di aliran air dangkal. Sesosok tubuh pria muda dalam posisi tengkurap, pakaian sobek, dan wajah membiru. Saat polisi datang dan mengevakuasi jenazah, barulah semua tampak jelas. Leher Rizal patah, kedua lututnya remuk seperti diinjak kendaraan besar, dan yang paling mengerikan, bola matanya hilang. Hilang bersih, seperti dicongkel pakai alat tajam. Hanya tersisa rongga gelap yang menatap ke langit. Tubuhnya kaku, seperti baru saja melihat sesuatu yang amat sangat menakutkan sebelum nyawanya diambil. Di tangan kanannya tergenggam erat sobekan daster putih, lengkap dengan bekas lumpur dan bercak darah. Padahal ia ditemukan di tengah kota, jauh dari kebun atau pekarangan warga geger. Keluarganya syok, tapi tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya Rizal sempat berteriak-teriak di rumah, menggedor dinding, berusaha keluar sambil teriak. Dia datang dari bawah lantai itu. Aku dengar suaranya dari bawah. 3 hari setelah kematian Rizal, giliran Niko ia tak lagi keluar rumah sejak malam Rizal dimakamkan. Ibunya mengira anaknya trauma atau sakit. Tapi malam ke-10, suara-suara aneh mulai muncul dari dalam kamar Niko. Tangisan perempuan suara itu muncul dari arah bawah kasur, lalu berubah menjadi bisikan serak, pelan tapi tajam. Kamu pikir kamu bisa lari, Niko? Aku ingat semuanya. Aku ingat tanganmu, napasmu, dosamu. Jam 3 pagi, ibunya mendengar suara benda jatuh. Ia berlari ke kamar anaknya. Pintu terkunci. Ia gedor, teriak, lalu minta tolong tetangga. Begitu berhasil dibuka dengan linggis, semua orang di luar kamar terdiam. Niko tergantung di leher dengan tali gorden. Tubuhnya
menggantung tepat di depan cermin. Wajahnya membiru, lidah menjulur, dan matanya terbuka lebar, seolah menatap sesuatu yang terakhir kali ia lihat sebelum mati. Tapi, yang membuat semua orang pucat adalah tulisan di cermin itu. Ditulis pakai darah. Lantai itu belum bersih. Aku masih di sana. Tak butuh waktu lama, berita kematian Niko menyebar kemana-mana. Beberapa warga yang kenal dengan Rizal mulai merasa ini bukan kebetulan. Tapi, belum sempat desas-desus menyebar lebih luas, korban ketiga muncul. Suhi adalah yang paling keras kepala. Setelah dua temannya mati, ia justru semakin pendiam. Ia tutup semua akses HP, tak mau ditemui siapapun. Ia bahkan menyewa dukun dari kampung tetangga, memasang penangkal di depan rumah, menggantung raja dan kembang 7 rupa di pojok kamarnya. Tapi malam ke-13, semua itu tidak lagi berarti. Ibu Suhi mendengar anaknya berteriak keras dari kamar. Ia mengira anaknya kesurupan. Tapi begitu masuk, ia mendapati Suhi sedang mencakar wajahnya sendiri di depan kaca. Tubuhnya gemetaran dan terus teriak. Dia di bawah tempat tidur. Dia keluar dari lantai itu. Malam itu, tubuh Suhi ditemukan kaku di sudut kamar. Lidahnya menjulur keluar hampir setengah. Matanya melotot seperti menatap langsung ke sesuatu yang tak kasat mata. Di dinding kamarnya, seseorang atau sesuatu menuliskan kata, Kalian pikir ini bisa ditutup? Aku belum selesai. 3 nyawa melayang hanya dalam 2 minggu setelah pembunuhan Bu Mirla. Warga tak tahu. Polisi belum menghubungkan satu sama lain. Semua keluarga korban menganggap itu sebagai musibah mendadak. Tapi waktu tak bisa dibohongi. Tepat hari ke-40 kematian Bu Mirla, salah satu penghuni kos datang kembali ke rumah itu untuk membayar uang kos bulanan. Ia heran karena Bu Mirla tak pernah keluar kamar. Sudah hampir sebulan lebih, tak tampak bayangan sang pemilik kos. Lampu di depan kamarnya pun selalu mati. Ia mengetuk. Diameter, ia panggil. Sunyi. Karena curiga, ia lapor ke Pak RT. Beberapa warga lalu berkumpul dan memutuskan untuk masuk ke rumah itu. Saat pintu dibuka, bau menyengat langsung menyeruak keluar. Mereka pikir bangkai tikus. Tapi begitu masuk ke kamar Bu Mirla, mereka terdiam. Lantai kamarnya terlihat seperti pernah dibongkar. Keramik yang dipasang ulang terlihat kasar. Ada garis samar melingkar tak rata di ujung tempat tidur. Mereka panggil polisi. Penggalian dilakukan. Dan di balik lantai itu, mayat Bu Mirla ditemukan dalam posisi tengkurap. Hanya tinggal tulang dan rambut panjang yang menyatu dengan daster putih lusuh yang masih melekat. Pagi itu, udara di gang kecil kawasan kos Bu Mirla terasa berbeda. Bau anyir masih menggantung meski semalam hujan sempat mengguyur deras. Warga sekitar mulai resah, terlebih sejak penghuni kos yang tersisa, Rino, mengadu ke Pak RT kalau Bu Mirla tak pernah terlihat selama lebih dari 40 hari. Aneh, Pak. Biasanya beliau cerewet minta uang kos, sekarang malah lenyap gitu aja. HP-nya juga nggak aktif. Pak RT yang awalnya menganggap enteng, mulai merasakan firasat tak enak. Beberapa ibu-ibu di sekitar juga cerita hal sama. Bau busuk tiap malam dari arah kamar Bu Mirla, tapi tak ada suara atau tanda kehidupan dari dalam. Siang itu, sekitar jam 2, beberapa warga dan RT memutuskan untuk membuka paksa kamar Bu Mirla. Pintu digedor. Tak ada respon. Akhirnya, dengan palu dan linggis, mereka paksa buka. Begitu pintu terbuka, semua langsung menutup hidung dan mundur. Bau busuk menyergap seperti bangkai yang dipendam lama. Lantai kamar terlihat mencurigakan. Ada satu bagian yang terlihat lebih cerah dibanding lantai lainnya. Pola keramik tak rata, natnya kasar, dan terasa seperti baru dipasang. Pak,
Ini keramiknya beda. Ini kayak abis dibongkar, terus ditambal lagi, ujar salah satu warga. Pak RT yang makin penasaran langsung menghubungi Babinsa dan polisi. Tak butuh waktu lama, satu mobil patroli dan 2 orang dari tim forensik datang. Petugas mulai membongkar lantai tersebut pelan-pelan, dan saat lapisan keramik terbuka, bau anyir makin menyengat. Semua menutup hidung. Polisi yang menggali langsung terdiam. Tepat di bawah lapisan itu ditemukan seonggok tulang belulang dengan rambut panjang terurai dan daster putih yang masih melilit. Ini mayat perempuan, kata salah satu petugas. Suaranya bergetar. Kepala jenazah nyaris hancur, dagu remuk. Di bagian pipi ada goresan kuku yang dalam, beberapa gigi tanggal. Posisi jenazah tertekuk, seperti ditekankan paksa masuk ke ruang sempit. Polisi langsung pasang garis kuning. Keesokan harinya, tim forensik dari Polres datang. Identifikasi awal memastikan jenazah adalah Bu Mirla. Pencocokan sidik jari di KTP, catatan medis, dan tanda khusus berupa bekas luka lama di betis kiri menguatkan fakta. Bu Mirla dibunuh, bukan hilang. Penyelidikan langsung dimulai. Kepala polisi sektor setempat, Pak Hendra, mulai mendalami siapa saja penghuni kos dalam 2 bulan terakhir. Berdasarkan data dan laporan warga, muncul 3 nama, Suhi, Rizal, dan Niko. Ketiganya adalah penghuni kamar paling belakang, dan ketiganya pergi bersamaan pada minggu yang sama saat Bu Mirla dinyatakan menghilang. Polisi mendatangi desa asal masing-masing. Namun, saat tiba di sana, fakta mengejutkan menunggu mereka. Di rumah Rizal, ibunya langsung menangis. "Anak saya udah meninggal, Pak. 3 minggu lalu, mayatnya ditemukan di sungai, matanya dicungkil." Di rumah Niko, suasana duka masih terasa. Polisi membaca berita kematiannya di koran lokal. Gantung diri, tak ada penjelasan logis. Dan saat ke rumah Suhi, tubuhnya baru saja dimakamkan 2 hari sebelumnya dengan kondisi tragis. Mulut busa, lidah menjulur panjang, dan mata melotot seperti ketakutan hebat. Ketiga pelaku telah mati. Tapi ketiganya mati dalam pola aneh, seolah ada satu benang merah yang mengikat. Ketakutan sebelum kematian. Polisi mulai mengumpulkan saksi dari warga sekitar kos, termasuk Rino, penghuni terakhir yang masih selamat. "Suhi pernah ngomong, Pak. Dia bilang malam-malam suka dengar suara dari bawah lantai. Suara perempuan nangis." Polisi menyusun kronologi. Kemungkinan besar ketiganya memperkosa dan membunuh Bu Mirla. Mereka panik, menyembunyikan mayatnya di bawah lantai, dan kabur. Tapi mereka lupa satu hal. Roh Bu Mirla tidak akan pernah diam. Dia tahu siapa pembunuhnya, dan dia tahu harus menghukum mereka dengan tangannya sendiri. Setelah mayat Bu Mirla ditemukan dan polisi mengungkap kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan berencana, rumah kos itu disegel total. Garis polisi membentang dari gerbang depan sampai kamar Bu Mirla. Tapi anehnya, meski sudah kosong, rumah itu tak pernah benar-benar sepi. Malam-malam, warga yang rumahnya berdempetan mulai melapor ke Pak RT. Ada yang bilang sering dengar suara lemari digeser-geser, kadang suara teriakan perempuan minta tolong, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, bau anyir darah kadang muncul begitu saja dari celah tembok. "Pak, ini bukan rumah biasa lagi. Ini udah bukan tempat hidup," bisik salah satu warga tua, Bu Salimah, yang rumahnya tepat di belakang kos. Lalu terjadilah kejadian yang membuat seluruh warga tak lagi sanggup diam. Malam Jumat, seorang pemuda dari luar kota nekat masuk ke rumah kos itu karena tidak tahu menahu soal kasusnya. Ia ingin mencari tempat murah untuk bermalam. Padahal sudah ada tulisan besar di pagar,
ditutup untuk penyelidikan. Warga tak sempat memperingati. Saat pagi datang, pemuda itu ditemukan tergeletak di halaman, pingsan dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia dilarikan ke puskesmas. Setelah sadar, satu kalimat yang diucapkannya bikin semua yang dengar tak bisa tidur malam itu. Saya tidur di kasur, lalu perempuan rambut panjang duduk di atas dada saya, bilang, Mereka semua sudah kubunuh, kamu mau ikut? sejak saat itu, warga resmi menyebut rumah kos itu sebagai rumah neraka. Pak RT bersama tokoh agama setempat akhirnya menggelar ruatan dan doa bersama. Mereka mendatangkan 4 ustaz dari luar kota. Malam itu, doa-doa dipanjatkan. Air yasin disiram ke seluruh penjuru rumah. Tapi, ketika masuk ke kamar Bu Mirla, suasana berubah drastis. Salah satu ustaz mendadak muntah darah. Yang lain kesurupan. Dan saat mereka mencoba menaburkan garam dan bacaan ayat ke lantai tempat jenazah dikubur dulu, semua lampu langsung padam. Satu ustaz yang kesurupan mendadak bicara dengan suara perempuan serak. Aku tidak akan pergi sebelum semua orang tahu. Aku diperlakukan seperti binatang. Semua yang hadir terdiam. Suara itu tak terdengar seperti dari dunia ini. Malam itu, ritual dihentikan. Para ustaz menyarankan satu hal, jangan coba-coba mengusirnya. Dia belum puas. Keesokan harinya, satu kejadian bikin geger seluruh warga. Pak Darto, salah satu tukang bangunan yang dulu diminta Rizal untuk merenovasi lantai kamar Bu Mirla, meninggal dunia mendadak. Menurut istrinya, Pak Darto semalaman mengigau, bilang dia mimpi menggali tanah, tapi tangan yang dia gali terus menariknya masuk. Saat ditemukan pagi itu, posisi tubuh Pak Darto seperti sedang mengeruk tanah dengan kuku jari patah-patah, dan wajahnya menempel di ubin dapur, seperti mencium bau busuk dari dalam tanah. Kini jelas, roh Bu Mirla tidak hanya menuntut balas pada pelaku langsung, tapi juga siapapun yang membantu menutupi perbuatan keji itu, meski tak sengaja. Kematian tak berhenti di situ. Ibu kos sebelah rumah yang dulu mengaku tak pernah dengar teriakan malam kejadian, ditemukan tergantung di dapur rumahnya sendiri. Di bawah tubuhnya, tergores di lantai. Kamu diam, kamu tahu. Kini rumah kos itu benar-benar ditinggalkan. Bahkan polisi pun tak berani menyentuh ulang berkasnya. Beberapa tahun kemudian, tanah itu dijual diam-diam. Tapi, tiap kali ada yang mencoba mendirikan bangunan di atasnya, pasti gagal. Pekerja jatuh, bangunan roboh, atau peralatan rusak tanpa sebab. Warga setempat percaya, roh Bu Mirla masih menjaga tempat itu. Dan satu pesan yang terus terdengar, entah lewat mimpi, suara angin, atau bisikan saat orang lewat malam-malam, masih bergema hingga sekarang. Aku diperkosa, aku dibunuh, tapi aku belum selesai. Setelah kejadian demi kejadian mengerikan yang menewaskan orang-orang terkait pembunuhan Bu Mirla, warga akhirnya sepakat untuk mengosongkan dan menutup permanen rumah kos itu. Bahkan, jalan kecil menuju bangunan itu ditutup dengan pagar besi yang dilas dan akses listrik serta air dimatikan total. Namun, meski rumah itu ditinggalkan secara fisik, teror dari arwah Bu Mirla tak berhenti. Beberapa bulan kemudian, seorang content creator horor YouTube asal luar kota bernama Ferdi dan temannya Wira nekat masuk malam-malam untuk membuat konten malam Jumat di rumah kos pembantaian. Mereka berhasil masuk lewat pagar belakang yang mulai rapuh. Di dalam, mereka menyalakan kamera. Ferdi berjalan sambil merekam, memaparkan sejarah tempat itu. Wira memasang GoPro di kepala. Tapi baru 10 menit perekaman, kamera mereka mulai error, gambar goyang, suara tidak sinkron. Tiba-tiba terdengar suara nada tertawa lirih. Ferdi berhenti bicara. Wira langsung berbalik ke arah sumber suara. Di ujung lorong,
Sosok perempuan berpakaian daster putih berdiri membelakangi mereka. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. "Kat, Kat, lu lihat itu!" teriak Ferdi panik. Tapi Wira diam, napasnya memburu. Dalam rekaman yang sempat diselamatkan, terlihat Wira maju sendiri mendekat, seperti kerasukan. Ferdi mencoba menariknya, tapi tubuh Wira dingin dan kaku seperti batu. Seketika, semua lampu mati. Kamera berhenti merekam. Keesokan paginya, warga menemukan Ferdi pingsan di depan pagar besi. Mulutnya berbusa. Tubuhnya gemetaran. Wira tak ditemukan. Saat Ferdi sadar di rumah sakit, satu kalimat saja yang dia ucapkan sebelum kehilangan akal sehat dan dibawa ke RSJ. Wira digendong perempuan ke dalam lantai. Pihak berwenang pun akhirnya meratakan rumah kos itu dengan tanah. Tapi saat ekskavator mencoba merobohkan tembok kamar Bu Mirla, mesin tiba-tiba terbakar sendiri. Operatornya tewas tersetrum. Sejak itu, warga desa memasang papan besar bertuliskan, "Tanah terlarang, jangan datang, jangan bicara, jangan ingat." 2 tahun berlalu, semua tampak tenang. Tapi seorang mahasiswa magang jurusan hukum yang sedang mengarsipkan kasus pembunuhan tahun-tahun silam menemukan berkas bernama Mirla Perkantor tahun 23. Ia penasaran dan membawa pulang berkas itu untuk dibaca malam-malam. Dalam rekaman audio milik penyidik, terdengar jelas suara investigasi awal, termasuk saat jasad Bu Mirla ditemukan. Tapi menjelang menit akhir rekaman, ada suara aneh. Bukan suara penyidik, bukan juga suara warga. Pelan, tapi jelas. Jangan buka masa lalu. Kau bisa jadi yang berikutnya. Beberapa hari kemudian, mahasiswa itu menghilang dari kosannya tanpa jejak. Yang ditemukan hanya rekaman suara itu diputar terus-menerus dan bercak darah di lantai dekat kasurnya. Kini, cerita tentang Bu Mirla bukan sekadar kisah lokal. Namanya jadi legenda urban di kalangan pemburu horor. Jadi mimpi buruk bagi siapapun yang coba menantang kutukan. Karena roh Bu Mirla tidak pernah pergi. Ia menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk mencari tahu, agar bisa menunjukkan satu hal. Apa rasanya mati sambil menjerit, tapi tak ada yang menolong. Dan sampai hari ini, belum ada satupun orang yang bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Karena kadang cerita ini akan ikut masuk ke dalam mimpi.